Halo teman-teman, perkenalkan, kami dari kelompok 6, mata kuliah ornitologi. Saya Siti Suwartini. Dan saya, Zeadora Beatricia. Dalam video kali ini, kami akan membahas mengenai kisah eksplorasi seorang naturalis dalam buku The Malay Archipelago. The Malay Archipelago adalah sebuah buku yang ditulis oleh seorang naturalis Inggris, Alfred Russel Wallace. Buku ini berisi tentang eksplorasi beliau ke pulau-pulau di Indonesia yang dikunjungi secara bergantian. Wallace memberikan gambaran rinci mengenai geografi fisik dan manusia, gunung berapi, dan berbagai jenis flora dan fauna yang ia jumpai dan kumpulkan di sepanjang perjalanannya. Kali ini, kami akan membahas chapter 17 dari buku ini yang berisikan kisah dan hasil eksplorasi Wallace di Pulau Celebes, tepatnya di penjuru kota Manado. Setelah tinggal dan berjelajah di wilayah Timor Kupang, Alfred Russel Wallace berlayar kembali untuk mengunjungi wilayah ujung timur laut Sulawesi, yaitu Manado. Sebelumnya, Wallace telah mengunjungi daerah lain di Sulawesi, yaitu kota Makassar pada bulan September hingga November tahun 1856 dan pada bulan Juli hingga November tahun 1857. Dari hasil eksplorasinya di Makassar, Wallace menemukan beberapa spesies burung penting, di antaranya Carpophaga luctuosa, Coracias teminiki, Dicrurus hotentotus leucops, Ptillinopus superbus, Erythrophyta celebensis, Rhyticeros cassidix, Artamus sp, Gallicolumba tristigmata, Corvus typicus, dan Saudareos ornatus. Wallace berlayar dan tiba di Manado pada tanggal 10 Juni tahun 1859. Selama 1 minggu setelah kedatangannya, Wallace sempat kesulitan untuk menemukan stasiun koleksi yang tepat. Hal ini dikarenakan sebagian besar hutan di sekitar kota Manado telah dialihfungsikan menjadi lahan perkebunan kopi dan kakao. Setelah menemukan stasiun koleksi yang tepat, Wallace melakukan perjalanan pertamanya ke desa Rurukan. Dari Manado, Wallace akan berjalan ke arah desa Lota. Dari gerbang desa Lota, Wallace melanjutkan perjalanan melewati perkebunan kopi dan kakao yang luas, bukit berhutan, dan mendaki ke puncak gunung berapi. Hingga akhirnya, Wallace tiba di Tomohon yang menjadi pusat pemerintahan desa di kawasan dataran tinggi Tondano. Keesokan harinya, Wallace melanjutkan perjalanan melewati punggung gunung dan ia tiba di desa Rurukan. Setelah melakukan eksplorasi, Wallace menyimpulkan bahwa burung, serangga, mamalia, dan vegetasi di daerah ini tidak terlalu berlimpah. Namun, kelompok serangga yang ditemukan cenderung lebih beragam, seperti famili Cleridae, Cerambicidae atau longicorn, dan spesies kupu-kupu Papilio blumei dengan variasi warna emas dan hijau. Sementara itu, kelompok pakis dengan daun raksasa, palem, dan pandan merupakan beberapa kelompok vegetasi yang paling dominan. Kelimpahan raspberry, orkide, dan begonia di daerah ini membuat beberapa pendekatan terhadap iklim temperate dan subalpin. Hutan yang berdampingan dengan desa merupakan kawasan yang paling rimbun. Kelompok orkide, Bromelideliaceae, Araceae, Lycopodium, kelapa sawit, jeruk, dan lumut juga banyak ditemukan di kawasan hutan tersebut. Beberapa hari kemudian, Wallace melanjutkan perjalanannya ke desa Tondano. Sesampainya di desa Tondano, Wallace direkomendasikan oleh warga untuk mengunjungi desa lain di dekat hutan besar yang dinilai memiliki kelimpahan dan keanekaragaman burung ataupun serangga yang lebih tinggi. Setelah dari desa Tondano, Wallace pergi ke Lagoan yang terletak 4 mil di atas daratan yang datar. Wallace bertemu dengan seorang pemburu dan seorang yang menemaninya untuk pergi ke hutan keesokan harinya. Keesokan harinya, Wallace pergi ke hutan, tetapi sebelumnya harus berjalan 4 mil melewati jalan yang lurus melalui perkebunan sebelum sampai hutan. Cuaca tidak mendukung di mana terdapat hujan yang lebat dan tidak berhenti hingga malam. Pak Bensinder memberikan rekomendasi kepada Wallace untuk pergi ke desa Panghu yang memiliki banyak hutan.
Hingga akhirnya Wallace pergi ke desa Panghu. Selama 3 minggu di Panghu, hujan turun setiap hari, tetapi biasanya tetap masih ada sinar matahari di pagi hari. Sehingga Wallace memutuskan untuk menjelajahi jalan setapak, bebatuan, dan jurang untuk mencari serangga. Serangga yang ditemukan di desa Panghu ini diantaranya yaitu Cetonia sp, Cicindela heros, Lucanidae, Cicindela gloriosa, dan Cicindelinae. Tidak hanya itu, terdapat 2 spesies burung yang ditemukan pada desa Panghu, diantaranya yaitu Prionochilus aurelimbatus dan Carpopaga forsteni. Selanjutnya, Wallace kembali ke Manado setelah tinggal selama 3 minggu di Panghu. Di sana, Wallace pergi ke desa bernama Lempias yang terletak dekat dengan hutan yang luas yang menutupi lereng di bawah Gunung Kelabat. Di desa Lempias ditemukan 2 spesies dari kelompok mamalia yaitu Babyrosa celembensis dan Bubalus depressicornis. Tidak hanya itu, dari kelompok burung terdapat 3 spesies yang ditemukan di desa Lempias, diantaranya yaitu Chitura cyanotis, Megacephalon rubripes, dan Megapodis cunningi. Selanjutnya, Wallace berpindah ke Likupang yang berada di ujung semenanjung. Wallace menemukan spesies merpati langka yaitu Phalanges tristigmata yang didapatkan di dekat air terjun Maros, Sulawesi Selatan. Kemudian, Wallace membentuk kelompok perburuan untuk pergi ke daerah pantai yang terpencil dan tidak berpenghuni yang jaraknya 20 mil jauhnya. Di pantai ini, Wallace menemukan burung maleo. Burung maleo akan turun secara berpasangan dari pedalaman ke 1 atau 2 tempat favorit lainnya, kemudian menggoreskan lubang untuk penyimpanan telur sedalam 3 atau 4 kaki. Burung maleo bertelur pada bulan Agustus dan September, kemudian burung maleo betina ini dapat menyimpan 6-8 telur. Setelah meletakkan telur di lubang yang telah dibuat di pantai, induk maleo akan kembali lagi ke hutan dan meninggalkan telur tersebut. Burung maleo merupakan burung prekorsial sehingga dapat langsung berjalan dan terbang bebas ketika baru menetas. Seluruh tubuh bayi burung maleo ditutupi oleh bulu dan matanya masih terbuka. Burung-burung celebes dideskripsikan sedemikian rupa sehingga dapat dibedakan antar jenis. Perjalanan Wallace yang dituliskan ke dalam bab celebes mendapatkan berbagai burung endemik yang berada di Sulawesi. Hal ini memperhatikan pola yang membuktikan teori evolusi. Terima kasih telah menonton video ini, semoga bermanfaat ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe.